lagi nostalgia katanya. Oke Bun, Duh, game over dong. Bun Manan, ini dia game yang aku maksud tadi tuh. Aku udah nukerin koin kan. Pasti masih pada inget dong. Ini tuh namanya Dingdong. Kalau pada masanya itu tuh sering banget ditemuin di bioskop, di game centernya. Nah, si Dingdong ini kalau di luar sana Bun, namanya itu arcade. Nah, karena dia udah kemakan zaman juga, udah banyak game-game baru, udah jarang banget nih ditemuin. Nah, tapi salah satunya di salah satu coffee shop di daerah Jakarta Pusat ini masih nyediain buat main game Dingdong ini. oke Bun. Jadi yang Cesha mainin itu namanya game arcade. Mesin game ini populer banget tahun 90-an. Di Indonesia dikenal sama nama Dingdong. Di Jepang, video game emang udah jadi budaya populer. Si arcade yang dimainin si Cesha apalagi populer bingit. Cara mainnya cukup masukin koin ke mesin, langsung pilih gamesnya deh. Cus, mainin. Abis main game, pas banget makan. Masih di Jepangan nih Bun Pan. Martabak ala Jepang okonomiyaki. Okonomiyaki ini tuh artinya camilan yang isiannya suka-suka aja gitu. Makanya cemah-cembahan bisa dimix. Cuma ya emang khasnya sih campuran telur dengan irisan kol, nori, gurita dan bumbu khas Jepang. Oke Bun, jadi yang barusan aku coba itu martabak Jepang. Jadi dia mungkin konsepnya tuh kayak okonomiyaki gitu ya. Tapi kalau di sini bedanya dengan okonomiyaki itu dia tuh lebih kayak topping-toppingnya tuh kekinian gitu. Jadi nggak cuman yang kayak gurita, tapi ada macam-macam banget. Seperti yang aku barusan coba, ini dia pakai smoked beef gitu. Rasanya sedep banget sih jujur li. Iya Cek, percaya kok. Soalnya udah jujur li sedep kan? Si dia ngehitsnya juga udah dari lama ternyata. Dari zaman Kaisar Meiji II ratusan tahun yang lalu. Mbak Tasya, yang ngebedain martabak Jepang di sini dengan martabak Indonesia tuh apa sih Mbak? Kalau martabak Jepang itu kita menghadirkan martabak yang dipadukan dengan sensasi gaya fusionnya Jepang. Oke, jadi ada gaya-gaya Jepangnya ya? Ada dengan cita rasa lokal juga. Jadi tetap lokalnya tetap ada martabak ya? Kan Tetap namanya memakai martabak. telur juga dianya. Dia ditaburin topping juga Mbak. Ada nanti dia ditaburin topping potato chips sama nachos gitu. Mantap, kalau yang dicobain Cesha, dimodif jadi ada sentuhan cita rasa Nusantara. Jadi, so pasti cocok dengan lidah anak Jaksel kayak Cesha. Jadi yang bikin makin kekinian juga si okonomiyaki alias martabak Jepangnya ini, dia tuh pakai topping kayak ada ciki-cikian gitu Bun. Jadi emang ini yang suka micin pasti suka banget sih ya kayak aku nih. Jadi dia ada dua pilihan cikinya, semuanya tuh diramein di atas martabaknya. Jadi bikin makin enak gitu loh ngemil martabak Jepangnya. Pas lah ya buat dicemilin budakan Anda sambil nonton K-pop terkeren. Soal harga nggak pakai mahal Bun. Start from 20.000 aja deh, bisa icip-icip. Kalau udah ngiler ngeliat si Cesha, cus Bun pesen online aja. Atau kalau lagi nggak magang, langsung meluncur ya Bun ke salah satu outletnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 68 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Last but not least, here we go, jalan-jalan ke Jepang. Tapi karena masih pandemi juga, jadi jalan-jalan ke Jepangnya tetap di negara sendiri aja. Kayak gini nih, si Cesha lagi enjoy suasana Jepang di Little Tokyo. Little Tokyo-nya di Blok M tapi. Nah ini dia Bun, salah satu kawasan yang terletak di selatan Jakarta yang disebut-sebut sebagai Little Tokyo-nya yang ada di Jakarta. Nah di kawasan ini nggak cuman kawasan dan spot ruko-rukonya yang ambience kayak di Jepang ya Bun, tapi di sini juga banyak terdapat restoran yang emang otentik khas Jepang. Jadi kalau pengen ngerasain Jepang banget, bisa datang ke Little Tokyo yang ada di Blok M.
Gak cuma jadi tempat makan Jepang yang lengkap, tapi di Little Tokyo ini emang tiap tahunnya juga ada festival Jepang. Jadi Bun Panan makin bisa ngerasain banget festival ala musim semi di Jepang tapi di Jakarta. Semoga pandemi cepat kelar ya Bun Panan, supaya Little Tokyo makin hidup kembali. Diual-ual. Dududu, bikin gemes nggak sih Bun? Coba kita ulik-ulik apa sih rahasianya? Bulunya bisa se-fluffy itu. Ini sih Nanda bisa aja gagal fokus. Dianggapnya permen kapas. Pas, udah ada agen Tasya di lokasi. Jusya diuel-uelin, ditanya-tanyain hobinya. Halo Bunda pada Nanda, sekarang Tasya ada di lautan kapas. Enggak ya, ini Tasya lagi bareng sama anjing-anjing Vision yang ada di Vision Indonesia. Hari ini Tasya bakal ajak Bun Panan semua untuk kenal lebih deket sama anjing Vision. Ikutin terus ya. Hai. Oke doki, di Kopisya, anjing kapas, anjing Vision namanya. Usut punya usut, si Anabul sayang ini panjang juga historinya, aka Legend Bunpan. Dulu pas abad 13 cuma bangsawan aja yang punya, makanya dibilangnya anjing sultan dia. Tapi sekarang sih siapa aja bisa punya, asal komitmen sayang dan merawat sepenuh hati. Kayak Ko Sansan ini nih, sama si kesayangannya udah kayak Kenanda aja coba. So sweet. Halo Bun Panan, sekarang Tasya udah sama Ko Sansan. Ko Sansan ini adalah pecinta dan juga breeder dari anjing Vision. Nah, Ko Sansan udah dari tahun berapa sih suka sama anjing Vision? Saya suka Vision dari 12-13 tahun yang lalu ya. Awalnya saya beli ya dari mana-mana banyak. Jadi saya beli satu, terus saya suka banget, terus saya cari yang paling bagus. Nah, nggak gampang untuk dapat Vision bagus. Itu kita mesti tunggu 2-3 tahun baru dia approve kita boleh piara atau apa. Maka dari itu Vision bakal saya satu tantangan. Tuh kan, kalau mau pelihara nggak bisa kaleng-kaleng. Ada seleksi buat calon pemilik, demi memastikan si Anabul bakal disayang. Nah, kalau urusan sayang, Ko Sansan gak usah ditanya lagi. Karena udah 13 tahun jatuh hati sama si Anabul yang terkenal ramah ini. Oh iya, bener nggak Koh kalau si dia tuh tipe yang nggak bisa ditinggalin sendiri lama-lama? Dia selalu nempel sama kita ke WC, kita ke kamar mandi, mereka tungguin, mereka setia sekali. Dan satu hal yang saya juga suka dari ini jenis ini, sama sekali nggak ada rontoknya bulunya. Jadi saya berasa selalu bersih. Anjing ini juga nggak bau, nggak kotor, dia tetap aktif, dia tetap anjing aktif atau apa, tapi ya gini, dia baiklah. Bisa setia segitunya. Ternyata emang bawaan, aka karakter si Anabul yang terbukti pintar Bunpan. Jadilah si dia kalau terus dilatih dan bonding bisa bingit-inget sama pemiliknya. Tuh, kalau udah bonding, bisa loh si dia super duper manja. Dan gak perlu khawatir Bunpan, bulu si Vision gak bakal rontok kok. Jadilah di rumah gak bakal sering bertebaran juga bulu-bulu dia. Gegara ini juga, si dia termasuk jenis anjing hipoalergenik, aka gak bikin alergi pemiliknya.